Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedi Kusmasari dengan NIM 191301049 asal kelas 2B Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu materi yang berasal dari mata kuliah Kalkulus Integral, yaitu materi Teorema Dasar Kalkulus kedua. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, karena saya akan membahas mengenai teorema dasar kalkulus kedua, maka sebelum saya memasuki teorema dasar kalkulus kedua, saya akan membahas atau mereview sedikit mengenai materi anti turunan beserta pendahuluan luas yang nantinya akan berkaitan dengan penggunaan teorema dasar kalkulus kedua. Oleh karena itu, mari kita mulai mereview. Nah, apabila terdapat notasi seperti ini, jadi notasi seperti ini adalah notasi yang menyatakan anti turunan atau dapat kita baca sebagai anti turunan dari fx. Kemudian di sini saya melampirkan salah satu contoh mengenai anti turunan, di mana anti turunan dari x itu sama dengan 1/2 x kuadrat plus c. Nah, kemudian mengapa dapat dikatakan 1/2 x kuadrat plus c ini merupakan anti turunan dari x? Karena apabila 1/2 x kuadrat plus c ini diturunkan, maka hasilnya adalah x. Hal ini membuktikan bahwa definisi dari anti turunan adalah apabila suatu fungsi lain diturunkan, maka akan menghasilkan fungsi yang kita miliki di awal. Jadi seperti ini. Apabila ini diturunkan, maka hasilnya ini. Seperti itu. Lalu terdapat notasi seperti ini. Nah, notasi ini apabila kita bandingkan dengan notasi sebelumnya, mungkin terlihat mirip namun ada perbedaannya, yang mana notasi sebelumnya itu tidak memiliki batas, namun notasi ini memiliki batas. Jadi notasi ini itu merupakan notasi yang menyatakan limit dari jumlah Riemann. Kemudian untuk kita mendapatkan ekspresi ini, kita dapat membuktikannya melalui gambar ini. Nah, jadi gambar ini sangat berkaitan dengan pendahuluan luas atau luas daerah di bawah kurva. Untuk penjelasan lebih detailnya sudah dijelaskan oleh rekan saya yang mendapatkan bagian luas daerah di bawah kurva. Namun di sini saya akan menyinggung sedikit saja mengenai luas daerah di bawah kurva. Jadi, luas daerah di bawah kurva X sama dengan A hingga X sama dengan B. Nah, jadi apabila kita lihat di bawah kurva ini terdapat daerah dengan batas A sampai B, jadi ini dapat kita arsir. Nah, apabila kita arsir seperti ini, kemudian kita bagi daerah-daerah ini menjadi suatu persegi panjang atau menyerupai pita ya. Di mana persegi panjang ini dapat kita sebut sebagai partisi. Selanjutnya kita partisi selang AB menjadi beberapa titik dari X0 sampai Xn. Kemudian kita ambil titik sampel pada selang Xi-1 sampai Xi. Atau titik sampel tersebut kita dapat sebut sebagai Xi bar. Yang mana di antara titik-titik ini atau pada selang ini yang kita gunakan sebagai titik sampel, jadi kita dapat menggunakan titik yang mana saja asalkan tetap berada pada selang ini dan kita sebut sebagai Xi bar. Kemudian dengan menggunakan titik sampel ini, katakanlah kita letakkan Xi bar ini di sini, maka kita dapat tinjau nilai dari fungsi f di titik Xi bar ini. Menjadikan tingginya sekian, dan kemudian apabila kita perbesar atau perdekat partisi tersebut, jadi menyerupai seperti ini. Nah, di sini karena sudah diperdekat, jadi terlihat jelas bahwasanya
Tinggi dari partisi ini merupakan fxi bar, sementara lebar dari partisi ini merupakan xi-1 sampai xi, atau dapat dikatakan sebagai delta xi. Oleh karena partisi-partisi tersebut menyerupai bangun datar persegi panjang, maka kita dapat hitung luas dari persegi panjang tersebut menjadi panjang alas dikali tinggi, di mana alasnya merupakan delta xi atau xi dikurangi xi-1 dikalikan dengan tingginya yaitu fxi bar. Oleh karena luas ini hanya untuk menyatakan satu persegi panjang saja, sedangkan yang kita ketahui luas dari daerah di bawah kurva itu terdiri atas banyak partisi, maka kita dapat menjumlahkan partisi-partisi tersebut dan menotasikannya dengan cara seperti ini, atau menjadi seperti ini. Nah, notasi ini dapat kita baca sebagai limit sigma fxi bar dikali dengan delta xi atau xi dikurangi xi-1 dengan indeks i berjalan dari 1 sampai n untuk norm P mendekati 0, di mana norm P ini merupakan panjang interval bagian terpanjang dari partisi P. Otomatis apabila interval bagian yang terpanjang saja mendekati 0, berarti interval bagian yang terpendek juga semakin mendekati 0. Oleh karena itu, kita dapat bayangkan bahwa partisi-partisi tersebut akan semakin kecil bentuknya, sehingga banyaknya partisi itu menjadi tak hingga. Secara tidak langsung, ini merupakan definisi dari integral tentu, yang mana apabila kita sudah mengetahui ini, maka akan dapat menjadi modal untuk kita dalam mempelajari teorema dasar kalkulus. Dengan demikian, secara tidak langsung, ini merupakan definisi dari integral tentu. Nah, kemudian apabila kita melihat ke belakang sedikit, yaitu mengenai kedua notasi yang saya berikan di awal, bahwa memang terlihat sekilas mirip, namun ternyata kedua notasi tersebut berbeda. Namun, notasi-notasi tersebut akan sangat erat kaitannya apabila kita hubungkan ke dalam teorema dasar kalkulus, terutama dalam teorema dasar kalkulus kedua. Oleh karena itu, saat ini kita akan memasuki teorema dasar kalkulus kedua. Jadi, ekspresi dari teorema dasar kalkulus kedua ini merupakan ekspresi singkat dari jumlah Riemann. Sedikit informasi bahwasanya tidak semua persoalan dapat diselesaikan menggunakan teorema dasar kalkulus, baik itu teorema dasar kalkulus pertama ataupun teorema dasar kalkulus kedua. Mengapa demikian? Karena terdapat persoalan yang menghasilkan integran tidak kontinu dan terdapat persoalan dengan batas integrasi di tak hingga. Jadi persoalan-persoalan seperti itulah yang tidak dapat diselesaikan dengan teorema dasar kalkulus, melainkan dengan integral tak wajar atau disebut dengan integral tak wajar. Nah, adapun contoh kasusnya seperti berikut. Integral dt per akar 1 min t kuadrat untuk t sama dengan 1 sampai 3, di mana persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan teorema dasar kalkulus karena integran ft sama dengan 1 per akar 1 min t kuadrat tidak kontinu pada t sama dengan 1. Jadi, apabila kita substitusikan 1 ke dalam t kuadrat ini, maka mengakibatkan integran tersebut tidak kontinu pada batas-batasnya. Begitu pula dengan persoalan kedua, di mana integral dt per t untuk t dari min 1 sampai 1 itu tidak dapat diselesaikan juga dengan teorema dasar kalkulus
Karena integran Ft sama dengan 1 per T itu tidak kontinu pada T sama dengan 0. Jadi 0 ini terletak pada selang atau batas min 1 sampai 1. Setelah saya menjelaskan beberapa kasus atau beberapa persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema dasar kalkulus, saat ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai pembuktian teorema dasar kalkulus kedua. Adapun pembuktian teorema dasar kalkulus kedua, saya menggunakan teorema dasar kalkulus sebelumnya, yaitu teorema dasar kalkulus pertama, sebagai acuan saya dalam membuktikan teorema dasar kalkulus kedua. Yang mana, pada teorema dasar kalkulus pertama menyatakan bahwa jika diberikan suatu fungsi S kapital X yang didefinisikan sebagai S kapital X sama dengan integral Ft dt dengan batas bawah A sampai batas atas X, maka S kapital dikatakan sebagai antiturunan dari fungsi F kecil yang memenuhi S kapital aksen X sama dengan F kecil X yang saya jadikan sebagai persamaan pertama. Yang mana pada ini, bayangkan saja, jadi S kapital X itu sudah merupakan antiturunan, di mana antiturunan tersebut kita turunkan kembali sehingga menghasilkan fungsi awal atau Fx. Nah, kemudian saya mengambil permisalan, misalkan terdapat suatu fungsi Px dan Qx, di mana Px sama dengan 3x plus 2 dan Qx sama dengan 3x plus 10. Jadi, yang membedakan mereka itu sekilas adalah konstatanya. Karena apabila Px dan Qx ini sama-sama diturunkan, jadi menghasilkan turunan yaitu sama dengan 3. Sehingga memenuhi F kapital aksen X sama dengan F kecil X. Jadi, persamaan ini saya sebut sebagai persamaan kedua. Atau dapat kita misalkan ada fungsi lain yang hasil turunannya adalah Fx, atau katakanlah fungsi tersebut merupakan F kapital X, sehingga memenuhi F kapital aksen X sama dengan F kecil X, yang mana di mana F kapital X ini sudah merupakan antiturunan yang diturunkan kembali sehingga hasilnya adalah Fx. Dari persamaan 1 dan 2, maka didapatkan persamaan S kapital aksen X sama dengan F kapital aksen X. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila kedua buah ruas ini atau kedua belah ruas ini kita integralkan kembali terhadap X, sehingga menghasilkan integral S kapital aksen X dx sama dengan integral F kapital aksen X dx. Yang mana ruas kiri atau sisi kiri ini akan menghasilkan kembali S kapital X, yaitu sama seperti pernyataan pada teorema dasar kalkulus pertama, di mana S kapital aksen X ini sama dengan integral Ft dt dengan batas bawah A sampai batas atas X sama dengan ruas kanan yang akan menghasilkan F kapital X ditambah C. Jadi, persamaan ini saya sebut sebagai persamaan ketiga. Kemudian, C yang ada pada ruas kanan ini merupakan suatu konstanta, di mana apabila kita ingin mengetahui nilai dari C, maka dapat kita substitusikan batas atas X sama dengan A. Jadi kita masukkan A pada batas atas, sehingga menghasilkan S kapital A sama dengan integral Ft dt dengan batas bawah A sampai batas atas A sama dengan ruas kanannya menjadi F kapital A ditambah C, yang mana ekspresi ini dalam sifat-sifat integral akan menghasilkan 0. Kemudian karena ruas kirinya 0, maka ruas kanannya tetap, jadi bernilai tetap, FA ditambah C.
Oleh karena itu, pada persamaan ini dapat menghasilkan atau menjadi F kapital A sama dengan min C atau min F kapital A sama dengan C. Langkah selanjutnya adalah substitusikan nilai F kapital A sama dengan min C ke dalam persamaan 3, sehingga menjadi S kapital X sama dengan integral FT dt dengan batas bawah A sampai batas atas X sama dengan F kapital X dikurangi F kapital A. Kemudian, karena tadi kita sudah mensubstitusikan X sama dengan A, maka saat ini kita mensubstitusikan X sama dengan B ke dalam persamaan ini. Sehingga menjadi S kapital B sama dengan integral FT dt dengan batas bawah A sampai batas atas B sama dengan F kapital B dikurangi F kapital A. Nah, pada ekspresi ini sudah terlihat jelas bahwa ini merupakan bunyi dari teorema dasar kalkulus kedua. Sehingga diperoleh bahwa bunyi dari teorema dasar kalkulus kedua bahwasanya integral fx dx dengan batas bawah A sampai batas atas B sama dengan F kapital B dikurangi F kapital A, yang mana F kapital tersebut merupakan anti turunan. Karena teorema dasar kalkulus kedua sudah selesai kita buktikan, maka saat ini saya akan memberikan satu contoh soal mengenai penggunaan teorema dasar kalkulus kedua. Nah, adapun contoh soal seperti ini. Jadi, hitunglah integral 5x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 1 dx dengan batas bawah min 2 sampai batas atas 1, maka adapun penyelesaiannya yaitu pertama, kita cari terlebih dahulu anti turunannya. Jadi, anti turunan dari 5x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 1 dx adalah 5 per 3 ditambah 1, jadi pangkat ditambah 1 dikalikan x pangkat ditambah 1 ditambah 3 per pangkat ditambah 1 karena pangkatnya 2, kemudian dikalikan dengan x pangkat tambah 1 ditambah 1 per pangkat tambah 1 dikali x berpangkat pangkat tambah 1 ditambah c atau plus c. Nah, kemudian akan menghasilkan 5 per 4 x pangkat 4 ditambah 3 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 per 1 x pangkat 1 plus c. Atau apabila sudah kita sederhanakan menjadi 5 per 4 x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah x plus c. Maka apabila kita sudah mencari anti integrannya, kemudian kita masukkan batas-batasnya, di mana 5 per 4 x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah x ditambah c dengan batas-batas di mana batas bawah min 2 sampai batas atas 1. Kemudian kita substitusikan batas-batasnya, jadi batas atas terlebih dahulu, jadi kita masukkan 1 terlebih dahulu menjadi 5 per 4 dikali 1 berpangkat 4 ditambah 1 berpangkat 3 ditambah 1 ditambah c dikurangi 5 per 4 dikalikan min 2 berpangkat 4 ditambah min 2 berpangkat 3 ditambah min 2 ditambah c, yang mana akan menghasilkan 5 per 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah c dikurangi 80 per 4 dikurangi 8 dikurangi 2 plus c, yang mana c ini akan habis karena tereliminasi.
Sehingga nantinya akan menghasilkan 13/4 dikurangi 10. Sehingga menghasilkan atau penyelesaian akhirnya menjadi min 27/4 atau negatif 27/4. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 2. Yang mana persoalan nomor 2 adalah hitunglah integral dari x kuadrat cos x pangkat 3 dx. Nah, pada persoalan ini kita tidak dapat menggunakan teorema dasar kalkulus kedua yang sama seperti pada persoalan nomor 1. Kenapa demikian? Karena persoalan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Yang mana metode substitusi ini kita dapatkan berdasarkan teorema B, aturan substitusi untuk integral tak tentu. Di mana teorema ini adalah teorema yang khusus dalam menjawab atau menyelesaikan persoalan seperti ini atau berikut ini. Nah, yang mana bunyi dari teorema B, aturan substitusi untuk integral tak tentu adalah misalkan G yang merupakan suatu fungsi terdiferensiasikan dan misalkan bahwa F kapital adalah antiturunan dari F kecil, maka integral F Gx dikali G aksen X dx sama dengan F kapital Gx plus C. Yang mana ini memperlihatkan bahwa antiturunan dari ruas kanan merupakan integran dari ruas kiri. Kemudian, adapun pembuktian dari teorema B ini, kita dapat menggunakan aturan rantai secara sederhana. Yang mana turunan dari F kapital Gx plus C sama dengan F kapital aksen Gx, kemudian Gx ini kita turunkan kembali menjadi G aksen X sama dengan F kecil Gx dikali G aksen X. Nah, mengapa demikian? Karena turunan dari antiturunan Gx adalah kembali kepada fungsi semula. Selanjutnya, dalam integral F Gx dikali G aksen X dx, kita dapat menggunakan permisalan atau kita dapat memisalkan U sama dengan Gx atau Gx sama dengan U, sehingga turunan dari U atau du per dx itu sama dengan G aksen X. Jadi, du sama dengan G aksen X dx. Oleh karena itu, integralnya dapat menjadi integral F Gx G aksen X dx, yang mana Gx ini merupakan U dan G aksen X dx merupakan du, sama dengan F kapital U ditambah C sama dengan F kapital Gx plus C. Mengapa demikian? Karena tadi kan kita mensubstitusikan U sebagai Gx, sehingga pada ekspresi ini kita dapat mensubstitusikan kembali U menjadi Gx. Nah, karena teorema B sudah selesai kita buktikan, maka kita sudah mempunyai modal dalam menjawab atau menyelesaikan persoalan nomor 2 ini. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan atau persoalan tersebut. Yang mana soalnya adalah hitunglah integral dari x kuadrat cos x pangkat 3 dx. Karena kita akan menggunakan metode substitusi seperti teorema B tadi, maka pertama-tama atau langkah pertama yang kita lakukan adalah memisalkan x pangkat 3 ini sama dengan U. Jadi, U sama dengan x pangkat 3, kemudian kita turunkan pada kedua belah ruas, di mana turunan dari U adalah du, sementara turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat dx. Sehingga, atau dapat kita tuliskan juga menjadi du per 3 sama dengan x kuadrat dx. Maka, integral dari x kuadrat cos x pangkat 3 dx sama dengan integral 1 per 3 cos x pangkat 3 dikali 3x kuadrat dx
yang mana X pangkat 3 ini merupakan U, sedangkan 3X kuadrat ini merupakan DU. Kemudian 1/3 ini dapat kita pindahkan menjadi di depan. Jadi 1/3 dikali integral cos U DU sama dengan 1/3 sin U plus C. Nah, mengapa menjadi sin U? Karena integral dari cos U DU merupakan sin U plus C. Nah, pada akhir atau di akhir kita dapat mensubstitusikan kembali U. Jadi U kita substitusikan menjadi fungsi awalnya, yaitu X pangkat 3. Sehingga kita mendapatkan hasil 1/3 sin X pangkat 3 plus C. Nah, selanjutnya adalah persoalan yang terakhir atau contoh soal yang terakhir. Nah, pada contoh soal yang terakhir ini memiliki ekspresi yang berbeda dengan contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua. Mengapa demikian? Karena contoh soal ini memerlukan metode substitusi yang mana berdasarkan atau berasal dari teorema C, aturan substitusi untuk integral tentu. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan persoalan tersebut, saya akan membahas mengenai teorema C, aturan substitusi untuk integral tentu. Jadi, teorema C, aturan substitusi untuk integral tentu menyatakan bahwa misalkan suatu fungsi G mempunyai turunan kontinu pada selang tertutup A sampai B, dan misalkan suatu fungsi F kontinu pada daerah nilai G. Maka integral f(gx) dikali g aksen x dx dengan batas bawah A sampai batas atas B sama dengan integral fu du dengan batas bawah GA sampai batas atas GB, di mana U yang dimaksud adalah Gx. Jadi menggunakan aturan substitusi yang hampir mirip dengan teorema B. Lalu untuk pembuktian teorema C, dapat kita misalkan F kapital merupakan antiturunan dari fungsi F kecil, di mana kita kaitkan dengan teorema dasar kalkulus kedua menjadi integral fu du dengan batas bawah GA sampai batas atas GB sama dengan F kapital U dengan batas bawah GA sampai batas atas GB sama dengan F kapital GB dikurangi F kapital GA, yang mana artinya tetap sama seperti teorema dasar kalkulus kedua pada teorema A, yaitu batas atas dikurangi dengan batas bawah. Di sisi lain, menurut aturan substitusi untuk integral tak tentu atau berdasarkan teorema B seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya integral f(gx) dikali g aksen x dx sama dengan f kapital gx plus c. Sehingga lagi-lagi kita kaitkan dengan teorema dasar kalkulus kedua, yaitu teorema A. Jadi kita mengkaitkan antara ini dengan ini sehingga menjadi ini, atau integral f(gx) dikali g aksen x dx dengan batas bawah A sampai batas atas B sama dengan f kapital gx plus c dengan batas bawah sama dengan A dan batas atas sama dengan B. Kemudian kita substitusikan batas-batas tersebut, yang mana kita masukkan batas atas terlebih dahulu, yaitu menjadi F kapital GB dikurangi F kapital GA. Jadi teorema ini sudah terbukti. Nah, oleh karena teorema ini sudah terbukti atau kita sudah mendapatkan pembuktian dari teorema ini, maka kita dapat menggunakan teorema ini dalam menyelesaikan persoalan nomor 3. Mari kita menyelesaikan persoalan nomor 3 dengan menggunakan teorema C. Jadi soal nomor 3 itu berbunyi, hitunglah integral
X kuadrat dikurangi 2 per X pangkat 3 dikurangi 6X plus 3 kuadrat dx dengan batas bawah 0 sampai batas atas 3. Jadi dapat diselesaikan pertama-tama dengan cara kita memisalkan terlebih dahulu. Jadi kita misalkan X pangkat 3 min 6X plus 3 sebagai U. Sehingga apabila kita turunkan U menjadi DU, maka X pangkat 3 min 6X plus 3 ini menjadi 3X kuadrat min 6 dx. Kemudian kita dapat menggunakan sifat distributif di mana kita mengeluarkan 3. Jadi akan menjadi 3 dikali X kuadrat min 2 dx, atau dapat ditulis juga sebagai du per 3 sama dengan X kuadrat min 2 dx. Kemudian batas-batas. Perhatikan bahwa U sama dengan 3 ketika X sama dengan 0. Sementara U sama dengan 12 ketika X sama dengan 3. Maka integral X kuadrat dikurangi 2 per X pangkat 3 dikurangi 6X plus 3 kuadrat dx dengan batas bawah 0 sampai batas atas 3 sama dengan 1 per 3 integral 3 dikali X kuadrat min 2 per X pangkat 3 dikurangi 6X plus 3 kuadrat dx dengan batas bawah 0 sampai batas atas 3. Maka dapat menjadi 1 per 3 integral U berpangkat min 2 du dengan batas bawah 3 sampai batas atas 12. Nah, mengapa demikian? Karena kita sudah memisalkan X pangkat 3 min 6X plus 3 ini menjadi U. Kemudian 2 karena kita bawa ke atas menjadi min 2. Sama dengan 1 per 3 dikali negatif 1 per U dengan batas bawah 3 sampai batas atas 12. Nah, kemudian kita substitusikan batas-batas ini, yang mana batas atas terlebih dahulu. Jadi kita masukkan 12 terlebih dahulu sehingga menghasilkan min 1 per 36 dikurangi min 1 per 9. Sehingga menghasilkan 3 per 36 dan hasil akhirnya adalah 1 per 12. Karena persoalan ini merupakan persoalan terakhir yang sudah saya bahas, maka sampailah kita di penghujung penjelasan saya. Namun sebelum saya mengakhiri penjelasan saya mengenai teorema dasar kalkulus kedua, saya akan memberi beberapa kesimpulan terkait teorema dasar kalkulus kedua. Adapun kesimpulannya, yang pertama, teorema dasar kalkulus kedua memberi kita kemudahan dalam perhitungan integral tentu atau integral dengan batas pengintegrasian yang telah ditentukan. Yang kedua, cara menggunakan teorema dasar kalkulus kedua untuk menghitung integral tentu seperti integral fx dx dengan batas bawah A sampai batas atas B adalah: yang pertama, carilah antiturunan f kapital X dari integran fx. Kemudian, substitusikan limit-limit dan hitung f kapital B dikurangi f kapital A. Lalu, yang ketiga adalah untuk membuat substitusi dalam integral tentu diperlukan 3 pergantian atau 3 penggantian. Yang pertama, buatlah penggantian dalam integran. Yang kedua, buatlah penggantian yang sesuai dalam diferensial. Dan yang ketiga adalah gantilah limit dari A dan B menjadi GA dan GB. Namun, peran yang paling penting dari teorema dasar kalkulus kedua adalah sebagai penghubung antara diferensiasi dan integrasi, atau sebagai penghubung antara turunan dan integral. Demikianlah penjelasan saya mengenai teorema dasar kalkulus kedua.
Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan ataupun kesalahan pengucapan selama saya menjelaskan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Om Santi 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 Om.